Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Komplek Parlemen Senayan pada Jumat 15 Agustus 2025 tidak semata-mata mengungkapkan kemajuan-kemajuan yang diraih pemerintahannya. Kepala negara juga menyampaikan sejumlah poin penting yang menyentuh aspek ekonomi, pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, dan penguatan program prioritas nasional. Pidato tersebut antara lain memberikan sorotan tajam terhadap fenomena kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi di awal pemerintahannya. Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, yakni Indonesia, mengalami kelangkaan minyak goreng. Presiden menilai hal ini tidak perlu terjadi jika saja tidak ada manipulasi di pasar dan keserakahan sebagian pelaku usaha, yang ia sebut sebagai konsep serakahnomik. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan negara terletak pada kemampuan untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyat. Untuk itu, negara harus berani mengoreksi langkah yang keliru, termasuk menghadapi distorsi dalam sistem ekonomi. Salah satunya yang disoroti adalah harga pangan yang tetap tinggi, meski pemerintah telah memberikan berbagai subsidi, mulai dari pupuk, pestisida, kemudian infrastruktur irigasi, dan beras subsidi. Keanehan ini menurutnya menandakan masih ada penyimpangan yang hanya menguntungkan sekelompok pihak. Sobat Investor, dalam pidato tersebut, Presiden juga membahas secara terbuka perilaku korupsi yang menjalar di setiap eselon birokrasi, baik di lembaga eksekutif, badan usaha milik negara, maupun badan usaha milik pemerintah daerah, yang menurutnya hal ini tidak boleh ditutup-tutupi. Karena jika ditutup-tutupi justru harus dijadikan dorongan untuk perbaikan menyeluruh. Nah, setelah 299 hari memimpin, Presiden Prabowo mengaku semakin memahami besarnya penyelewengan anggaran dan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah. Untuk itu, Presiden menegaskan komitmennya untuk memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi di seluruh lembaga eksekutif dan pemerintahan. Sejak awal 2025, pemerintah memang telah mengidentifikasi dan menyelamatkan potensi dana sebesar 300 triliun rupiah dari APBN yang dinilai rawan diselewengkan. Anggaran perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor yang terlalu besar menjadi salah satu sasaran efisiensi. Dana hasil penghematan tersebut kemudian digeser untuk pembiayaan produktif yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Langkah ini disebut oleh Presiden sebagai perintah konstitusi sesuai pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Sobat Investor, Presiden Prabowo juga melaporkan perkembangan program makan bergizi gratis yang telah menyasar 82 juta orang dalam 8 bulan terakhir. Program ini meliputi anak sekolah, kemudian anak balita, ibu hamil, dan kalangan ibu menyusui. Dari program ini sebanyak 20 juta siswa telah menerima manfaat secara langsung. Dan Presiden menyebut terjadi peningkatan kehadiran di sekolah dan perbaikan prestasi belajar dibandingkan dengan Brasil yang membutuhkan 11 tahun untuk menyediakan program serupa bagi 40 juta warganya. Capaian Indonesia dianggap membuktikan kemampuan bangsa jika ada kehendak bersama-sama untuk dilakukan. Hingga pertengahan Agustus 2025, sudah terbentuk 5.800 satuan pemenuhan pelayanan gizi di 38 provinsi. Program ini telah menciptakan 290.000 lapangan kerja di dapur-dapur yang melibatkan sekitar 1 juta petani, kemudian nelayan, peternak, serta pelaku UMKM.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa program makan bergizi gratis bukan hanya program sosial, melainkan investasi strategis untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saat jumlah penduduk diproyeksi mencapai 300 jiwa dengan dominasi usia produktif. Dalam bidang ekonomi makro, Prabowo juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025 yang mencapai 5,12% dianggapnya sebagai hasil yang cukup bagus di tengah ketidakpastian global. Indonesia dalam hal ini berhasil merealisasikan investasi sebesar 942 triliun pada semester pertama 2025 yang naik 13,6% dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini juga melampaui target APBN sebelum akhir tahun ini. Investasi yang dilaporkan oleh Kementerian BKPM ini menyerap tenaga kerja sebanyak hampir 1,5 juta orang. Di sektor pangan strategis, pemerintah menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan penggilingan beras berskala besar untuk memperoleh izin khusus dari negara. Tujuannya adalah untuk memastikan beras yang sampai ke masyarakat sesuai dengan mutu, takaran, dan harga yang ditetapkan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Dasar 1945, cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan tidak disewakan pada mekanisme pasar semata. Bagi pelaku usaha besar yang keberatan, Prabowo memperbolehkan untuk pindah ke sektor lain. Sobat investor, Presiden Prabowo pada pidato kenegaraan juga menyoroti bahwa langkah-langkah yang diambil semasa pemerintahannya tidak semata untuk mengatasi masalah jangka pendek. Presiden menilai reformasi struktural di bidang pangan, efisiensi anggaran, dan program gizi akan menjadi landasan penting untuk menjamin kedaulatan ekonomi nasional. Kebijakan pembatasan penggilingan beras skala besar dengan izin khusus juga akan dinilai sebagai cara untuk memutus rantai spekulasi harga, meningkatkan kualitas produk, serta memberikan ruang lebih yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha kecil untuk tetap tumbuh. Langkah efisiensi sebesar 300 triliun yang saya sempat singgung tadi di depan juga diproyeksikan akan mendorong pembangunan infrastruktur dasar, program pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih merata. Implikasi dari kebijakan ini, menurut Presiden, tentu saja adalah terbentuknya fondasi ketahanan nasional yang kuat di bidang ekonomi, pangan, dan sumber daya manusia. Untuk itu, Presiden Prabowo menyadari bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas di tahun 2045 memerlukan keberlanjutan kebijakan dan pengawalan yang ketat dalam implementasinya. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya sinergi antar lembaga, dukungan legislatif, dan partisipasi aktif melalui kombinasi reformasi sistem pemerintahan yang bersih dan pembangunan manusia yang berkualitas. Dengan langkah-langkah tersebut, Prabowo meyakini Indonesia dapat menghadapi tantangan global dan menjadi bangsa yang disegani di tingkat internasional. Sobat investor, pidato kenegaraan pada Jumat lalu juga menegaskan komitmen Presiden untuk membereskan distorsi ekonomi, kemudian meningkatkan efisiensi anggaran, memberantas korupsi secara terbuka, dan mengarahkan sumber daya negara untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Presiden mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk berani melihat kekurangan, mengakui kesalahan, dan bekerja sama dalam membangun Indonesia yang mandiri, kuat, dan berpendirian. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.